kami nantikan. Yeshua HaMashiach. Kau yang kami rindukan. Yeshua HaMashiach. Come leaping over the mountain. Oh, Jerusalem. I am your bride who is in love, waiting for you to Saudara, ini roti putih luar dalam, luar seluruhnya, maksudnya depan belakang. Saudara, ini melambangkan persiapan kita untuk masuk ke Yom Kippur. Saudara, 10 hari dari Rosh Hashanah, saudara, jadi harusnya jatuhnya tanggal 15. Saudara, maka kita akan masuk Yom Kippur, saudara.
Tetapi kita mau rayakan tanggal 18 hari Sabtu. Sekali lagi jam 7 tetap biasa. Sabtu depan kita akan merayakan Yom Kippur. Dan saya berharap setiap saudara atasannya aja ya pakai baju putih saudara. Saudara putih ada merah-merahnya, putih ada kuning-kuningnya, enggak apa-apa. Yang penting atasannya saudara pakai baju putih. Nah kalau saudara berkata, Bu saya pengen benar-benar. Saudara sekali lagi, saudara yang paling penting adalah bereskan hatimu. Bereskan alam bawah sadarmu saudara. Karena ada banyak orang saudara, dia tidak bisa menyelesaikan destiny karena alam bawah sadarnya. Saudara, dan itu yang kita mau saudara kerjakan selama 1 minggu ini. Seperti tadi firmannya, saudara pengenalan tapi juga pengertian. Saudara ayo dalam 1 minggu ini kita beresin. Dan minggu depan kalau saudara mau dalaman baru, semua baru boleh. Kalau tidak yang penting saudara cuci, bersih, mandi keramas saudara. Dan kemudian saudara datang dengan satu hati yang baru. Ya, saudara di dalam ini, di dalam rotinya ada 9 jenis buah. Dan saya berharap ke depan kita punya 9 buah roh. 9 karunia. Saudara ya, 9 saudara ya karakter Kristus. Dan itu membuat kita menyelesaikan semua destiny. Saudara, Yom Kippur adalah saat di mana saudara minta sungguh-sungguh kesempatan baru, kekuatan baru, senjata baru untuk menyelesaikan destiny. Sekali lagi, Yom Kippur adalah saat saudara minta kekuatan baru, kesempatan baru, saudara senjata baru, jubah baru untuk saudara menyelesaikan apa? Destiny. Saudara, waktu kita gak lama. Tadi malam Ibu Liani mimpi saudara. Setiap dari kita itu rumahnya di-upgrade sangat cepat. Diberesin sangat cepat. Saudara semuanya dibilang ayo cepat. Apapun yang saudara buat itu langsung jadi di sana. Saudara dari CS, dari semua level demi level. Semua sedang membangun rumah sangat cepat. Karena Tuhan bilang waktunya gak lama. Waktunya gak lama. Sangat cepat. Untuk saudara masuk di dalam Yom Kippur. Sekali lagi saudara ya. Izinkan saya karena ini pesan Tuhan. Saudara, hari itu secara serentak saya dapat dan Pak Luki dapat. Saudara, dan ada satu lagi hamba Tuhan dapat. Saudara, karena itu buat saya kalau sudah 3 orang bersuara, itu sangat penting. Saudara, dan siapkan ini untuk masuk Yom Kippur. Saudara, yang pertama Tuhan ngomong begini sama saya, tiba-tiba pagi saya lagi doa. Tuhan bilang ingatkan buat semua Mahanaim dan Bahtera. Supaya mereka tidak jadi Korah. Tidak jadi Lot. Dan tidak jadi Miriam. Karena ini tahun bed. Saudara, kita tahu apa yang terjadi Korah. Rumah kemah mereka dengan semua harta semuanya sampai dirinya dibelah masuk. Bang. Habis, lenyap, binasa. Itu Korah. Saudara, kalau Lot dibakar habis. Dari sangat kaya habis. Rumahnya habis, semuanya babis. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang menikahi anaknya sendiri. Saudara, dan yang ketiga Miriam. Gak habis. Tapi di luar kemah. Kusta. Dan 3 orang ini bukan orang yang baru. 3 orang ini adalah orang hebat. Saudara, dan hari ini saya mau sedikit ingatkan lagi. Dan nanti saudara di rumah, saudara coba bilang begini, Tuhan semua kelotan saya tolong. Singkapkan kelotan saya. Singkapkan kekorahan saya.
dan singkapkan kemiriaman saya. Bisa nangkep ya? Dengan saya berharap saudara mengerti bahasa saya. Saudara anak-anak saya berharap saudara mengerti. Dan mari kita mengecek diri kita masing-masing. Masih selaras dengan apa yang tadi dikhotbahkan. Yang pertama Lot. Mari kita lihat. Saudara, Kejadian 13 ayat 5, 8 ayat 9. Saudara tahulah ceritanya. Saudara, Lot itu ikut Abraham. Ayatnya bilang begini, juga Lot yang ikut bersama-sama Abraham, yang berjalan bersama Abraham, mempunyai domba, lembu, dan kemah. Saudara bayangin, Lot ini seorang yang ikut bersama Abraham, berjalan bersama Abraham lebih dari 20 tahun. 5 tahun, 1 tahun. Wah, rupanya banyak yang muda kalian. Banyak yang baru rupanya. Saudara ya, oke. Saudara bayangin ini Lot 20 tahun lebih. Jalan saudara. Saudara bersama Abraham. Tapi dengarkan kata-kata saya. 1. Mengikuti kegiatan. Tetapi tidak mengerti. Saudara seperti yang tadi Bulani, tanpa pengertian. Mengikuti semuanya. Abraham nyembah, ikut nyembah. Abraham bikin mesbah, ikut bikin mesbah. Abraham pindah, ikut pindah. Tapi tidak pernah mengerti. Tidak pernah tahu value-nya. Dan hari ini coba berkata selama seminggu ini beresin Tuhan. Beresin semua kelotku. Tanpa value. Tanpa pengertian. Saudara, yang kedua, saudara Lot ini. Saudara, yang paling penting ya. Saudara, lihat. Dia berjalan dengan Abraham. Berjalan loh. Tanpa hubungan hati. Lot gak ngerti hatinya Abraham. Saudara, berapa banyak kita ini bisa berjalan bersama-sama. Suami istri banyak sekali yang berjalan bersama-sama, tidur seranjang. Tapi sebenarnya hubungan hati sudah menjauh. Saudara, ada banyak orang berjalan bersama Tuhan. Tapi saudara tidak bisa baca bahasa kasihnya. Saudara, dari sekian banyak, seringkali saya kasih tugas dan tugas dan tugas ke Joshua. Mungkin ada satu sisi di hatinya yang berkata, kenapa harus saya? Kalau saudara tahu sedalam saya bisa kasih ke orang lain. Atau saya kerjakan dan lebih cepat, lebih gampang sesuai dengan selera saya. Tapi buat saya siapkan dia. Untuk terus naik pangkat, naik dan naik. Punya kapasitas lebih besar, memegang lebih banyak. Karena buat saya, dia harus jadi seperti namanya. Joshua yang membawa satu bangsa kepada kegenapan dari semua perjanjian. Tapi kalau saudara tidak punya hubungan, saudara akan membaca itu sebagai beban. Bukan sebagai kehormatan, kesempatan, pembelajaran. Saya berdoa, saudara ini sama Tuhan gimana? Yang ketiga, saudara, yang penting. Saudara, kita lihat di sini di paling bawah, bandingkan dengan Laban. Laban itu orang paling koruptor, paling cinta uang, pemeras, penipu, Laban. Tapi dia bisa ngomong begini loh. Tetapi Laban berkata kepada Yakub, Laban loh yang ngomong. Si koruptor, si cinta duit, ya, saudara tukang nyuri, bilang apa? Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku
bahwa Tuhan memberkati aku karena siapa? Engkau. Tapi Lot yang jalan sama Abraham gak pernah tahu bahwa berkatnya bukan karena dia baik dan hebat. Tapi dia diberkati karena siapa? Abraham. Saudara, ada banyak orang tidak pernah tahu diri. Saudara bayangkan ini ya. Yang namanya Yohanes Pembaptis keren banget dengar suara Tuhan. Bikin KKR. Ketemu Yesus. Dia bilang megang tali kasutku pun. Aku tidak layak. Tapi ada Petrus. Muridnya yang belum ngapa-ngapain bilang begini. Yesus jangan naik ke kayu salib. Dijauhkanlah itu daripadamu. Saudara, Petrus ini sangat berpikir dia lebih tahu daripada Yesus. Berapa banyak kita ini gak tahu diri seperti Lot. Kita lihat orang lain dan kita berkata, kenapa dia diberkati? Padahal kita ini cuma puntung. Saudara mungkin tidak bisa kerja dan diangkat sangat tinggi. Tapi Tuhan angkat saudara, setiap ngomong didengar banyak orang. Tapi saudara berkata, kenapa aku tidak dipakai-pakai Tuhan ya? Saudara, saya berdoa hari ini. Ketidaktahuan diri itu Lot. Ketidaktahuan diri itu Lot. Dan ujungnya saudara bisa kehilangan semuanya. Coba seminggu ini bereskan. Saudara, Lot juga memilih Sodom. Saudara, dia tidak pernah bisa saudara memilih yang ilahi. Dia cuma lihat yang bagus. Saudara, ada beberapa orang antara suruh doa di dalam rumah. Karena Tuhan bilang, ayo doa perang sama aku. Sama jadi Asyir, milih jadi Asyir. Kenapa? Karena jadi Asyir kelihatan orang, salaman, ngobrol. Doa di kamar, gak kelihatan siapa-siapa. Why? Dia gak kenal yang ilahi. Dia cuma pengennya rame pelayanan. Saudara, ada banyak orang. Buat mereka yang penting. Kalau eksis. Kalau sibuk. Tapi gak tahu persis. Apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang satu perbuatan. Saudara, mungkin Tuhan suruh berlutut di depan Mahanaim. Saat pagi-pagi jam 5. Tidak ada yang lihat. Dan saudara bilang, Tuhan hadir di tempat ini nanti kalau kebaktian. Adalah lebih berarti dari saudara nyanyi. Tapi tanpa hati. Tapi berapa banyak orang lebih suka yang eksis. Saudara, itu Lot. Itu Lot. Berapa banyak hati kita bisa bersorak kalau dapat uang 100 juta. Daripada kalau menangkan 100 orang. Saudara, mungkin hari itu saudara bisa dapat saudara jiwa 100. Biasa tuh flat. Tapi begitu dapat 100 juta, wow. Hati ini, ya, saudara memilih Sodom. Dan itu Lot. Mari sekali lagi berurusan. Berurusan dengan ini semua. Saudara, mari kita lihat selanjutnya Korah. Saudara, Korah dari keturunan Lewi mengajak 250 pemimpin umat. Orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Ia bersama orang-orang yang dipilih rapat. Semua orang-orang apa saudara? Kenamaan. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan, sekali lagi
Kadang-kadang kita berubah menjadi terlalu pintar, terlalu sok tahu. Dan ujungnya justru kita mengacaukan apa yang Tuhan mau. Saudara Korah dan teman-teman, orang-orang yang sangat pintar. Saudara, dan perjalanan dari saudara Mesir ke Kanaan itu kalau jalan sendiri cepat cuma 2 minggu. Oke lah, karena 600.000 akan 6 bulan. Teringsut-ingsut. Kalau sudah 2 tahun dan gak sampai, maka itu salah Musa pemimpinnya. Maka mereka mulai berkata, Musa, ngaku dong kalau lu tersesat. Ngaku dong kalau lu gak bisa mimpin. Ayo Musa, jujur dong, kamu gagal. Saudara, berapa banyak dari kita tanpa sadar kita berkata, mana lawatan? Kita berkata, mana kekayaan? Mana apa yang digemborkan? Hujan awal, hujan akhir. Mana kabut? Persoalannya bukan Tuhan tidak bekerja. Mata kita tidak bisa melihat. Karena tidak sesuai dengan hati kita. Itu Korah. Saudara, dia lihat mana turun. Bukankah itu tanda penyertaan Tuhan? Betul? Saudara, kita lewati pandemik. Saudara dan Tuhan kasih kita uang terus untuk memberkati seluruh Indonesia. Bukankah itu tanda penyertaan Tuhan? Bukankah tidak ada yang mati kelaparan di antara kita? Tetapi mata kita tidak melihat seperti yang kita mau. Dan kita mulai kecewa, marah. Sekali lagi, itu Korah. Saya berdoa saudara menangkap ini. Saudara, ada lagi. Saudara Korah dikatakan begini. Kamu pikir ini soal kecil bahwa Allah Israel memilih kamu dari antara orang Israel. Supaya kamu boleh mendekati dia, bertugas di kemahnya. Bekerja untuk umat Israel dan melayani mereka. Tidakkah itu cukup bagimu? Saudara, ada banyak kali pada waktu kita diangkat jadi pemimpin, saudara jadi penari, penyanyi, penyambut tamu, melayani guru-guru. Saudara, kita menganggap itu kecil. Itu sebuah kehormatan. Saya berdoa saudara menangkapnya. Saudara, dikatakan sekarang kamu menuntut. Engkau dengan pengikut-pengikutmu mengomel. Saudara, dan Tuhan bilang sesungguhnya kamu melawan Tuhan. Saudara, menuntut dan mengomel itu salah satu ciri melawan Tuhan. Berapa banyak dari kita gak nuntut. Kita nuntut Tuhan, Tuhan berkati saya. Kita nuntut pemimpin, ngertiin saya dong. Kita nuntut saudara, saudara kita. Kok dia begitu sih sama saya? Nuntut, ngomel, itu melawan. Dan saya berharap saudara menangkap pagi ini dan berkata, Tuhan, sembuhkan aku dari Korah. Supaya aku benar-benar masuk dan menyelesaikan destiny. Saudara, yang terakhir. Yang terakhir saudara adalah Miriam. Saudara bayangin ya, Miriam ini kakaknya Musa, sayangnya minta ampun. Saudara sama Musa, Musa ini saudara pada waktu dia di sungai Nil, Miriam yang berjaga. Miriam yang menyelamatkan Musa. Karena itulah Miriam merasa berjasa. Berapa banyak dari kita suka merasa apa? Berjasa. Saya loh yang deklarasi. Saya loh yang ngasih duit. Saya loh. Ya. Saudara, hari itu Yesus memberikan perumpamaan. Ada domba dan kambing.
Dan yang kambing berkata gini, apa yang kau minta yang tidak aku lakukan? Dan Tuhan bilang, enyah daripadaku. Bukankah semua yang kita lakukan adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kita bisa merasa begitu berjasa. Saudara, kita akan melihat kelemahan saudara kita. Miriam itu melihat kelemahan saudaranya. Walaupun dia cinta loh saudara, mulutnya terus. Dan ujungnya dia kena kusta dan tinggal di luar. Saudara bicara soal, saudara ayatnya ya, saya cuma supaya saudara cepat. Miriam serta Harun mengatai Musa. Satu pertama mengatai. Berkata-kata di belakang. Mencemooh. Berbantah-bantahan. Berbicara menentang. Dan Tuhan mendengar apa yang mereka katakan. Saya berdoa saudara. Untuk saudara ini berhati-hati. Karena Tuhan mendengar apa yang kita katakan. Seringkali kita buat seperti Miriam. Bilang, Musa kamu kenapa begini, kenapa menikah sama orang Kusi. Harusnya kan begini. Terus loh Miriam itu menyintai. Saya berdoa sepanjang minggu ini. Dari apa yang tadi disaksikan oleh Kesia, oleh Bulani, semua rolis. Seminggu ini persiapkan dirimu. Sungguh-sungguh. Untuk masuk Yom Kippur. Sabtu jam 7. Saudara siapkan dirimu, usahakan pakai baju putih. Tapi bukan cuma bajunya yang penting. Yang penting adalah hatimu. Yang penting bereskan alam bawah sadarmu. Bereskan kekorahan, kelotan, dan kemiriaman kita. Saya hari ini cuman mau mengutip-ngutip saja ya. Saudara, seringkali kalau kita ada di dalam ibadah seperti ini ya, itu bisa wow luar biasa, hadirat Tuhan kuat. Tapi sejujurnya firman itu justru akan diuji pada waktu saudara nanti pulang dan sendiri. Ya. Hari itu pada waktu saya dengerin semuanya, saya lihat wah luar biasa lah. Kita baca lah. Saya cuman kutip ya saudara. Saya tidak membuat versi saya sendiri. Di Kidung Agung 1 ayat 2 ya. Ini kalau Ibu In yang menyampaikan malah lebih luar biasa lagi nanti ya kan. Ditulis gini, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saya ambil satu ayat itu aja. Di situ di PowerPoint-nya saya ingat banget, ini saya kutip semua ya. Itu mencium pakai kata nasak, aku dengan kecupan itu nesika, terus kata cintamu itu dengan dot, begitu kan. Itu kata-kata yang waktu saya coba selidiki, itu kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya melihat begitu luar biasa Tuhan itu mengasihi kita, memberikan semua yang terbaik. Tapi hari itu saya duduk di belakang, saya ngomong gini, tiba-tiba muncul ada satu pertanyaan dalam hati saya. Saya nanya ke Tuhan, Tuhan, kalau engkau memberikan kecupanmu seperti itu, aku ini sudah berikan kecupan seperti apa buat engkau? Seberapa banyak dari saudara pada waktu mendengar ayat itu dibacakan, mendengarkan khotbahnya Pak Luki, saudara cuma terpukau dengan apa yang Tuhan berikan. Ya memang Tuhan itu memberikan semua yang luar biasa. Tapi pernah enggak kita ini bertanya, kalau Tuhan sudah berikan semuanya yang terbaik, sejujurnya apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Sejujurnya apakah kita ini sudah membalas kecupan atau ciumannya Tuhan, tanda cintanya Dia yang membara, yang passionate itu. Waktu duduk di belakang, tiba-tiba ada satu ayat yang muncul.
Dan saya kaget banget. Dan waktu pulang saya coba cari ya. Di dalam perjanjian baru itu cuman ada 2 kali. Ya, ada 2 ayat yang menuliskan manusia mengecup atau mencium Tuhan. Ya. Yang pertama dipakai juga ayatnya sama Pak Luki waktu itu, yang waktu wanita mengurapi kaki Tuhan Yesus. Dia mencium kakinya. Mencium kaki Tuhan Yesus. Ciuman yang kedua yang dilakukan manusia kepada Tuhan, yaitu ciuman Yudas. Dan itu cukup membuat saya nggak bisa diam. Saya nanya terus sama Tuhan, sebegitu jeleknya kah kita ini manusia, sehingga kita ini cuma bisa kasih kecupan yang seperti itu loh. Ciuman Yudas, saudara tahu semua ceritanya. Itu ciuman yang membuat Tuhan Yesus ditangkap dan diserahkan. Akhirnya dia mati di atas kayu salib. Itu bukan ciuman yang penuh dengan gelora. Itu menurut saya, itu ciuman yang menjual dan mengkhianati Tuhan Yesus. Saya sudah 18 tahun saudara, tahun depan 19 tahun saya ada di Mahanaim. Dan saya lihat dari awal ini nggak ada lah segini. Waktu itu kalau saya nggak salah ingat ya, jumlah staf itu cuma sekitar 50 sampai 70 orang. Kalau kita ibadah itu berdesak-desakan. Dan tahun demi tahun Tuhan itu terus kerjakan semuanya. Dia tunjukkan kecupan demi kecupan buat Mahanaim. Gedung ini bisa ada, semua gedung sekolah bisa berdiri. Itu semua tanda ciuman cintanya yang passionate. Firman Tuhan ngomong, kalau kamu Bapak yang jasmani aja tahu pemberian yang baik, apalagi Bapakmu yang di surga. Saya ngomong tentang firman ini bukan untuk menghakimi saudara, bukan untuk menjelekkan saudara, tapi saya mau mengajak setiap kita. Seharusnya di dalam setiap pertemuan-pertemuan seperti ini, saya mau kasih tahu. Dia Tuhan yang layak menerima lebih dari apa yang saudara berikan seperti tadi pagi. Ya. Kenapa? Karena itu sebagai tanda, itu sebagai ungkapan, itu sebagai gambaran bahwa kita ini menghargai setiap kecupannya dia. Arti ya saudara? Tuhan cuma ngomong gitu loh. Kecupan yang kita berikan, itu kecupan Yudas begitu. Apa yang kita bisa berikan ke Tuhan, seharusnya kita bisa berikan yang terbaik. Karena kita ini sudah dilimpahi dengan begitu luar biasa. Ya. Ada beberapa ayat yang saya catat di sini. Ya, saya mencatat seperti ini. Apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang semestinya manusia balas. Di mana Tuhan itu menyembuhkan 10 orang kusta di dalam ayatnya di dalam Lukas 17 ayat 18. Ya. Tuhan itu menyembuhkan 10 orang kusta dan saudara baca sendiri di ayat itu berapa orang yang balik. Berapa? 1. Kemana 9 lainnya? Di dalam setiap pertemuan ibadah seperti ini sejujurnya Tuhan itu melimpahkan semuanya terbaik kepada setiap orang. Dari depan sampai belakang loh. Bahkan kalau ibadah-ibadah khusus sampai lantai 2, lantai 1, sampai kemanapun. Bahkan sampai yang streaming. Tapi seberapa banyak dari kita
yang ngerti bagaimana caranya kita membalas kecupan Tuhan itu. 10 orang yang disembuhkan, cuma satu. Yang lain lagi, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan apa? Dengan memberikan mana setiap hari. Loh, artinya itu setiap hari engkau gak akan kelaparan loh. Ya. Tapi yang ada apa? Bangsa itu justru teriak minta apa? Minta daging. Ya kan? Dia minta daging. Ada hal lagi yang lain yang saya catat. Nih, ini menurut saya apa ya? Kalau sampai di sini kita nggak ngerti ini kebangetan. Ya. Apa yang Tuhan kerjakan adalah gini. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus kelaparan, ya kan? Dia membuat mujizat apa? 5 roti, 2 ikan. Semua pasti tahu ya. Kalau saudara pernah sekolah minggu pasti tahu itu, cerita itu. Tapi pernahkah saudara membaca ayatnya seperti ini? Dikatakan di Markus 6 ayat 52. Ya. Bahkan setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu, mereka tetap tidak mengerti karena hati mereka degil. Ayo saudara. Kita ini ya nanti kenapa alasannya saya menyampaikan hal ini. Karena begini saudara. Di ayat di Kidung Agung 1 ayat 2 tadi dikatakan. Ya, ini sekali lagi saya cuma pakai PowerPoint-nya Pak Luki. Di situ ada kata dot itu Daud. Daud itu kekasih yang bersaut-sautan dengan Tuhan. Kalau ada acara Senin, Sabtu, Minggu, acara khusus, itu sejujurnya itu waktu-waktu di mana Tuhan ingin bersaut-sautan dengan setiap kita. Tuhan curahkan isi hatinya, saudara juga curahkan. Tuhan kecup engkau juga kecup Tuhan. Dengan apa? Dengan penyembahanmu, dengan pengagunganmu, dengan semua ucapan syukurmu. Tapi jangan sampai ya kita ini gak pernah ngerti dengan hal itu. Seperti ayatnya tadi ngomong. Bahkan setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan pun. Ya, itu Tuhan jelas-jelas membuat mujizat. Mungkin engkau pernah mengalami mujizat apalah dalam hidupmu. Seharusnya setelah engkau mengalami mujizat. Engkau mengerjakan semuanya. Engkau balas semua kebaikan Tuhan. Engkau kecupi Tuhan. Begitu istilahnya. Nah di sini saudara. Tadi kan saya katakan bahwa. Di Alkitab di perjanjian baru. Waktu saya coba cari. Sejauh ini saya cuma baru menemukan 2. Yang pertama tadi Yudas, yang kedua adalah wanita yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Nah kalau ada gambar lah ya istilahnya, itu wanita telungkup mencium kaki Tuhan Yesus dari depan. Menurut saya kok enggak seperti itu gambarannya. Karena ayatnya seperti ini saudara. Di mana ya? Bentar. Lukas 7 ayat 38. Dikatakan demikian. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ya, ayatnya mencatat di belakang Yesus dekat kakinya. Jadi kalau saudara melihat ada sebuah gambaran wanita telungkup di depan kakinya, kok saya nggak percaya begitu loh. Ini ayatnya ngomong dari belakang, ya kan? Lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Mencium di sini pakai katanya itu kata phileo begitu ya. Nah,
Waktu saya coba cari kata phileo itu semestinya, kata phileo itu enggak beda dengan pada waktu Tuhan Yesus nanya kepada Petrus, ya kan? Maukah engkau mengasihiku, begitu kan? Tuhan Yesus nanya, maukah engkau agape dengan aku? Dan Petrus jawab apa? Ya, aku mengasihi engkau. Itu katanya beda. Itu katanya phileo, begitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan sama wanita ini, dia tahu. Ini saya sempat ya waktu sebelum saya menyampaikan ini saya coba cari beberapa referensi. Jadi ada penggambaran tentang wanita ini macam-macam ternyata, begitu. Ada yang ngomong dia Maria, ada yang ngomong dia ini siapa, begitulah. Ya saya belum melakukan research dan membuktikan siapa wanita ini sebenarnya, begitu. Cuman saya mengambil sebuah kesimpulan seperti ini. Ini wanita, dia tahu hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Ya. Bahkan mungkin nih ya, kenapa Alkitab itu mencatat dari belakang. Mungkin untuk dia berdiri di depan Tuhan Yesus aja dia merasa tidak layak. Tapi kata phileo itu dikatakan seperti ini. Dia melakukan itu berulang-ulang. Mungkin ya. Saya kasih gambaran diri saya. Tuhan ngomong tentang hal itu, saya ngomong, saya tahu Tuhan. Buat saya kasih yang terbaik sama Tuhan itu kayaknya kok mustahil gitu. Seakan-akan buat saya kayak wanita ini, saya berdiri di hadapan Tuhan aja kayaknya kok nggak layak begitu. Tapi Tuhan cuma ngomongin, apa yang Tuhan mau, kerjakan terus, berulang-ulang. Bahkan saya ngomong sama Tuhan, kalau wanita ini dia masih punya minyak yang terbaik mungkin. Sehingga dia bisa minyaki kakimu. Seringkali saya datang Tuhan ke hadapanmu, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya kelebihan apa-apa. Dan lewat apa yang dilakukan oleh wanita ini, kita mau pagi hari ini sama-sama belajar. Tetap terus kerjakan semuanya. Bawa yang semua apapun yang kau bisa bawa. Kalaupun engkau kondisimu hari ini engkau sedang terpuruk sampai sedalam apapun. Kalau engkau istilahnya nih ya, seperti wanita itu engkau harus hampiri Tuhan Yesus dari belakang. Ngumpet-ngumpet cuma nyenggol kakinya, nyentuh kakinya sambil ngomong, Tuhan aku mengasihi engkau. Kerjakan itu dan jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Karena itu yang akan membuat setiap kali kita ketemu sama Tuhan, itu Tuhan mendapatkan sebuah balasan. Kecupannya mendapat balasan kecupan dari engkau. Hatinya mendapat balasan hati dari engkau. Jangan sampai semua apapun yang kita kerjakan di tempat ini, itu tidak membuat kita bersaut-sautan dengan Tuhan. Amin. Saya akan tutup, kita akan naikkan sebuah pujian dan nanti saya akan serahkan ke Pak Joshua. Saudara, saya mau ajak kita buka sama-sama di Ulangan 8 ayat 17. Saudara, saya mau share sedikit yang berbeda, tetapi saya berdoa ini bisa melengkapi apa yang sudah Sersugi sharing. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan apa? Perjanjian.
Kita ini udah terima perjanjian. Bilang ke kiri kanannya, saya sudah terima perjanjian. Tapi masalahnya apakah saudara sudah memperoleh kekuatan untuk ngambilnya ini loh. Jadi hari ini saya akan sedikit pelan-pelan sharingnya dan saya berdoa. Saudara ini gini ya, banyak orang itu yang anti dengan sekuler. Saudara, sekuler dengan rohani itu gak bisa dipisah, apalagi ilahi. Itu semua jadi satu. Saudara gak pernah di Alkitab ditulis gini, sebab kalau engkau memperoleh kekayaan, engkau harus ingat kepada Tuhan, tadi ayatnya. Sebab bukan kamu yang punya kekuatan dan kekuasaan, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Orang dunia punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan, tetapi mereka gak punya perjanjian. Kebanyakan kita punya perjanjian, tetapi tidak punya kekuatannya. Nah, saya berdoa setiap kita ini punya dua-duanya, amin. Nah yang keren ini gini, kata kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuatan itu artinya power, bahkan mengambil dengan violence, mengambil dengan kekerasan. Itu power. Itu artinya juga menaklukkan binatang. Jadi kalau saudara berkata menjadi kaya itu setan, salah. Tapi mengalahkan dan punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan, saudara sedang mengalahkan binatang. Seperti di Alkitab ditulis, Mamon itu harus tunduk dan Mamon harus bekerja buat setiap kita. Nah yang ajaib adalah kata kekayaan itu artinya adalah wealth dan bukan rich. Dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas kaya dan kekayaan. Saya mau tanya apakah bedanya kaya dengan kekayaan atau wealth dengan rich? Apa bedanya kaya dengan kekayaan? Ada yang mau jawab? Saya kasih Saya kasih pelukan hangat, saudara. Saudara namanya kaya, siapa yang di sini kaya raya? Saya, kita semua kaya raya. Kaya raya itu tergantung seberapa banyak uang yang saudara punya sekarang. Nah jadi kalau saudara nganggap 2 juta itu kaya ya benar. Tapi kalau menurut saudara 1 miliar belum kaya ya bisa juga. Tetapi apa itu kekayaan? Kekayaan adalah seberapa lama uangmu dapat bertahan. Saya ulang ya. Kaya adalah uangmu ada berapa. Jadi saudara 2 juta itu kaya. Kalau saudara ada di pedalaman ya 2 juta itu saudara kaya raya. Tetapi kekayaan adalah seberapa lama uangmu dapat bertahan. Contoh gini. Saudara ini punya gaji 10 juta. Oh enggak lah, saudara punya tabungan 100 juta, anggaplah warisan 100 juta rupiah. Saudara nggak mau kerja, saudara mau main, saudara mau foya-foya, saudara nyicil rumah, nyicil mobil. Sebulan saudara pengeluaran 20 juta, jadi kekayaanmu hanya akan 5 bulan. Nangkep ya? Jadi saudara ini kekayaanmu sangat minim. Kenapa? Dalam 5 bulan kekayaanmu akan habis. Dan saudara akan melarat, kira-kira seperti itu. Tetapi yang disebut kekayaan, saudara bisa cuma punya uang 10 juta, tetapi saudara punya penghasilan tambahan, saudara punya tabungan, pengeluaran saudara nggak terlalu banyak. Maka saudara bisa lebih kaya, memiliki kekayaan, saudara bisa lebih wealthy daripada orang yang punya 100 juta. Oke, mari kita buka di Alkitab sama-sama. 1 Raja-Raja 12 ayat 16. Ini yang kita sebut dengan tidak punya kekuatan untuk menerima kekayaan. Sekali lagi perjanjian sudah kita terima semuanya ya. 1 Raja-Raja 12 ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja. Bagian apakah yang kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Kekemahlah ya orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Saudara, kekayaan dari Salomo itu 2 triliun dolar. Dan Salomo itu memiliki 25 ton emas setiap tahun. 25 ton itu kemarin saya hitung 25 ton itu berarti 25 banyak saudara ya. Kilo, 1000 kilo, 1.000.000 gram. Berarti dia ini punya 25 ribu miliar, ya 25 triliun setiap tahun. Ini passive income, asik. Jadi Salomo nggak ngapa-ngapain, 25 triliun setiap tahun. Cetring,
centring masuk. Dan kekayaannya Salomo sendiri itu 2 triliun dolar. Itu kira-kira 40 ribu triliun rupiah, saudara. Nggak tahu jumlahnya berapa ya, saudara hitung sendiri. Nah itu banyak, saudara. Tetapi kalau saudara baca di Alkitab, anaknya ini nggak punya kekuatan. Bahkan kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 14 ayat 25. Tetapi tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak dan semua hartanya dirampas. Jadi kekayaannya hanya bertahan berapa? 5 tahun. Itu dengan kekayaan 20, berapa tadi? 20 ribu triliun. Wah pokoknya banyak lah saudara ya. Kekayaannya cuma bertahan 5 tahun. Semua passive income yang dia terima 25 ton emas. Setiap tahun selama 39 tahun zaman bapaknya habis dalam waktu 5 tahun. Yang salah siapa? Saya mau tanya, siapa yang salah? Apakah Tuhan yang salah? Ada yang berani berkata Tuhan yang salah? Apakah Salomo yang salah? Bapaknya sih kurang nimbun uang kurang banyak. Enggak. Siapa yang salah? Rehabeam. Saudara bisa menimbun, saudara bisa menerima uang seberapapun yang kau bisa terima. Tetapi kalau engkau nggak bisa ngelola, habis kok. Seperti di Amsal dikatakan, uang itu punya sayap dan dia akan terbang. Kemana? Ke saya uangnya. Tergantung siapa yang bisa menerima itu. Nah buat saya tidak kebetulan, tadi pagi Ibu Panglima memerintahkan saya buat berdoa untuk mengambil kekayaan. Karena memang saya mau sharing tentang kekayaan, saudara. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar, oke? Kejadian 26, kita belajar dengan pelan. Jadi saudara ini ngerti ya, Rehabeam ini punya kekayaan yang bisa kita anggap berlebihan lah. Tetapi bahkan itu gak cukup kok. 5 tahun habis. Itu bagaikan saudara ini punya bejana yang bolong, bocor. Mau diisi apapun, sebanyak apapun, ya pasti habis. Nah itu adalah apa? Itu yang kita sebut dengan kekayaan. Jadi kalau saudara sebut kekayaan itu sekuler, saya ini orang pelayanan, nggak bisa. Ini gabung. Ini gabung. Kejadian 26 ayat yang pertama di Alkitab ditulis gini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Dia pergi keluar kota. Lalu Tuhan menampakkan diri serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini, di negeri Gerar sebagai orang asing. Maka Tuhan akan menyertai Ishak dan memberkati Ishak, sebab kepadamu lah akan dan kepada keturunanmu lah akan Tuhan berikan seluruh negeri ini. Dan selanjutnya aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, aku akan membuat keturunanmu menduduki negeri, keturunanmu menjadi bangsa yang besar dan engkau akan mendapat berkat karena Abraham telah mendengarkan firman dan memelihara kewajibannya, yaitu perintah dan ketetapan dan hukum Tuhan. Ini adalah perjanjian. Amin. Jadi Ishak ini pergi cuman modalnya satu, perjanjian, sama seperti kita semua. Kita ini menerima janji, kita ini menerima perjanjian. Saudara terima perjanjian open heaven, ada firman Tuhan, ada rema, ada semua penetapan yang sudah diberikan. Itu janji. Sama, Ishak itu pergi modalnya sama kayak kita. Tapi Ishak tidak berhenti di situ. Nah buat pengetahuan saja, hari itu terjadi kelaparan di semua negeri. Dan di situ nggak ada YouTube, nggak ada internet. Saudara nggak tahu apakah tanah Gerar itu sudah terjadi hujan atau enggak. Pokoknya mereka tahu sejauh mata memandang semua terjadi kekeringan. Kabar yang tersiar adalah semua kekeringan. Jadi untuk dia pergi ke Gerar ini gambling. Gambling itu apa ya? Terkaan lah, tebak-tebakan. Saudara bisa lebih berkelimpahan, saudara juga bisa mati di jalan. Nanggap? Jadi ini tuh waktu Ishak pergi ke Gerar, saya sempat lihat petanya meskipun gak terlalu kelihatan jaraknya. Tetapi itu adalah tempat yang cukup jauh. Dan hari itu Ishak gak punya banyak. Dia cuma memegang janji Tuhan. Pokoknya kata Tuhan,
Tuhan akan memberkati kalau aku pergi ke sana. Itu sebagian modal yang kita punya. Dan tetapi kemudian di Alkitab ditulis di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ada yang Ishak kerjakan. Dan gak selesai cuma di situ, kalau saudara buka ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17, 18, 19, Ishak pergi menggali dari satu sumur kepada sumur yang lain, dari satu sumur kepada sumur yang lain. Sampai akhirnya dia ketemu satu sumur, sumur Sheba, dan disitulah Abimelek, Raja Filistin mengakui bahwa Ishak adalah seorang yang diberkati Tuhan. Saya ceritakan lagi. Besarnya sumur pada zaman itu nggak kayak sumur kayak kita sekarang. Ada sumur bor, sumurnya cuma kecil, sisanya pompa, atau sumur mungkin 1 meter. Tidak. Sumurnya itu dalamnya 13 meter, diameternya 4 meter. Jadi itu sumur yang cukup besar saudara. Makanya waktu Yusuf dimasukkan itu kan bayangan kita kayak sumur sekarang, sempit gitu ya, masuknya cuma 1 gitu. Enggak, ini sumurnya emang sumur besar, 13 meter. 13 meter itu kira-kira 3 lantai, 4 lantai. Dari lantai 4 sampai ke bawah, besarnya, lebarnya itu diameternya 4 meter. Kenapa orang Filistin menimbun sumur? Sumur Abraham, ada banyak alasannya. Yang pertama adalah mengusir Ishak, mengusir keturunan Abraham. Yang kedua, mereka nggak ngerti cara pakai sumur katanya. Dan yang ketiga, mereka punya mitos kalau sumurnya ditutup, airnya akan menyebar ke seluruh negeri. Karena hari itu terjadi kekeringan. Dan yang keempat, kemungkinan juga sumurnya memang kering. Nangkep ya? Jadi orang Filistin ini nggak main-main, kenapa dia nutup sumur? Dia punya reason, dia punya alasan. Alasannya adalah dia mau ngusir. Jadi kalau saudara punya musuh di usahamu, ya Ishak juga punya musuh. Mereka nggak ngerti cara pakai sumur dan mereka punya mitos dan sumurnya kering. Jadi kalau saudara dipercayakan usaha-usaha yang bangkrut, usaha-usaha yang kering, Ishak pun mengalami usaha yang kering, sumur yang kering. Dan kalau saudara baca di Alkitab, kemanapun Ishak menggali, air itu keluar. Dan setiap kali air keluar, bangsa Filistin rebutan sumur itu. Kenapa? Ya kekeringan kok. Kalau saudara tanya kenapa bangsa Filistin gak gali sumur? Ya tadi alasannya. Intinya orang Filistin bodoh. Dan orang dunia butuh kita yang pintar untuk membuka sumur-sumur. Di Alkitab ditulis gini. Ada orang yang mendapat 1 talenta, ada orang yang mendapat 2 talenta, ada orang yang dapat 5 talenta. Talenta yang hari ini saya ingin ceritakan bukan tentang talenta skill, tetapi adalah uang. Sebab di Alkitab juga ditulis Yesus membuat perumpamaan tentang mina. Hari ini apa sih sumur yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Hari ini sumur apa yang sudah Tuhan beri dan tidak pernah kau gali dalam hidupmu, saudara? Seberapa banyak saudara di tempat ini saudara mau menikmati kelimpahan? Boleh angkat tangan? Oke ya, ini contoh. Kalau tahun lalu saudara beli saham, tahun lalu, hari ini saudara sudah terima uangmu 100 kali lipat dari tahun lalu. 2 kali lipatnya maksudnya. Kan tahun lalu saham hancur-hancuran. Berapa orang marah, kecewa sama Tuhan, kepahitan. Beberapa orang belanja, puji Tuhan katanya. Kalau saudara punya uang 10 juta tahun lalu, dan saudara beliin saham aja, ini kita gak usah ngomong rumah, gak usah ngomong apa. Saudara beliin saham aja, yang tepat, maka tahun ini saudara punya uang 20 juta. Simpel gak? Simpel banget. Kita ngomong cryptocurrency, meskipun saya gak terlalu suka, tapi tetap ada lah itu. Kalau saudara membeli dalam ketepatan, maka saudara juga punya uang 10 kali lipat dari sekarang mungkin. Kalau beli Bitcoin, hari ini telat, hancur. Kecuali saudara mau beli sekarang, buat tahun depan 2 tahun lagi ya, saya nggak tahu lah. Itu tergantung kekuatan saudara untuk menerima kekayaan. Kejadian 30 ayat 28, ini tentang Yakub. Laban bertanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya.
Tapi Yakub berkata gini, engkau sendiri tahu sebagaimana aku bekerja. Yakub pengen ngomong gini, ya kamu nilai sendirilah. Aku ini udah kerja keras. Tapi ayatnya ngomong gini, apakah yang harus kuberikan kepadamu, kata Laban. Laban masih sopan. Kamu tuh butuh gaji berapa sih? Sudah sekian lama kerja, kamu tuh expect apa? Dan Yakub tuh ngomongnya keren. Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku, saya nggak butuh gaji, saya nggak butuh PK. Aku mau menggembalakan kambing domba, asal hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing domba, dan aku akan mengasingkan dari setiap binatang yang berbintik-bintik dan belang-belang. Nah, ini keren. Daud, 2 Samuel 23 ayat 39. Ini yang banyak saya lakukan juga, saudara. 2 Samuel 23, 39. Uria, orang Het, semuanya 37 orang. Ini adalah pahlawan-pahlawan Daud. Uria adalah salah satu pahlawan Daud. Dan siapa itu orang Het? Orang Het adalah keturunan dari anaknya Nuh yang dikutuk, Kanaan. Bukan orang perjanjian, orang yang terkutuk. Saya sama Keisha lagi nonton film Noah, walaupun baru separuh karena digangguin Niel. Tapi saya kebayang, saya nggak tahu itu asli atau enggak ya, karena kan versi Hollywood lah. Tapi saya ngeliat gini ya, Nuh itu benar-benar menjaga sangat garis keturunan ilahi dari Adam. Dia anak Allah, anak Adam, anak Set, anak siapa. Dan saya itu bisa membayangkan iya ya, Kain itu menjadi bangsa yang sangat besar. Kain. Tetapi keturunan Set, kan ada Kain dan Set, Habel kan mati. Keturunan Set mereka sangat menjaga garis keturunan. Jadi keluarganya gak terlalu besar. Tapi mereka sangat memegang perjanjian. Nah, orang Het, Uria, ini orang luar. Dia adalah anaknya Nuh yang terkutuk. Keturunan Kanaan. Dia juga adalah orang yang menawari tentang kuburan Sarah. Tapi yang hebat gini, Daud ini dia investasi selain di uang, walaupun gak terlalu banyak diceritakan selain kerajaan. Daud adalah orang yang investasi di manusianya. Nah, Daud ini adalah orang yang ajaib. Kenapa? Kalau saudara baca di silsilah pahlawan-pahlawan Daud, sangat sedikit yang orang Israel. Sisanya itu orang-orang apa? Orang-orang yang Daud temukan dari Gua Adulam. Dan Daud adalah seorang yang bisa mendidik, mengupgrade anak buahnya sampai jadi ajaib dan luar biasa. Kok bisa? Investasi, saudara. Hari ini saya berdoa, saya akan bacakan ayat yang pertama. Sebab Tuhan sudah meneguhkan perjanjian. Tuhan sudah memberikan perjanjian. Tetapi biar kita memperoleh kekuatan untuk menerima kekayaan. Sekali lagi saya mau ingatkan saudara, ini hari-hari saudara siapkan untuk Yom Kippur. Hari Sabtu jam 7 pagi, tolong atasnya minimal saudara putih atau ada warna putihnya. Saudara yang punya talit, semua kalau bisa bawa. Karena itu Yom Kippur memang hari di mana kita saudara sekali lagi menghadap dengan Tuhan. Tapi untuk masuk Yom Kippur sekali lagi tolong bereskan semua. Termasuk apa yang tadi Joshua share. Saudara yang Pak Sersugi share. Saudara hati, sikap, cara berpikir. Saudara kemalasan, semua tolong dibereskan. Saudara, dan sebelumnya saya juga tutup dengan satu ini PPT-nya Ibu Iren. Saya juga nyomot. Saudara, ini PPT-nya Ibu Iren, saya juga nyomot. Nah, saudara alam sadar itu pikiran, analisa, memori, singkat. Saudara itu cuma 5-10%. Saudara yang menentukan saudara berhasil atau tidak, saudara itu 90% sampai 95% adalah alam bawah sadar. Saudara, yang pertama memori. Saudara ya, jadi misalnya gini, saudara itu pernah gagal, itu memori. Dan saudara terus takut gagal.
Itu harus diberesin. Kalau enggak saudara pasti gagal. Bukan karena saudara beneran gagal. Tetapi memorimu sudah memblok saudara tidak mencoba yang baru. Saudara yang kedua, self image. Kalau saudara ini sudah bilang begini ya, saya mah miskin. Sampai kapanpun kamu miskin. Saudara, tapi kalau saudara ini kemanapun saudara bilang begini, saya pasti kaya kok. Saya ini pintar. Saudara akan belajar apapun gampang. Tapi kalau saudara ini di otak bilangnya gini, saya ini bodoh, itu self image. Saudara belajar apapun susah. Saudara misalnya saudara ini bilang gini, ini self image ya, saya ini menarik. Saudara maka kemanapun, saudara dengan gayamu, saudara akan menarik banyak orang. Tapi kalau kemanapun otak di bawah sadarmu selalu bilang gini, saya ini jelek. Saudara tidak akan menarik. Bukan karena saudara jelek. Saudara kemudian intuisi. Ya, intuisi ini juga bisa dikembangkan. Kalau saudara tuh atentif. Saudara ada banyak ini, memang cuek dan gak pernah merhatiin apapun. Bahkan dengerin firman pun, beberapa dari saudara udah gak bisa dengar. Kalau gini ya, kalau saudara ini gak paksa dirimu, makanya saya suruh berdiri. Sengaja. Karena saya tahu, pada waktu tadi Joshua khotbah, saudara gak tahu kenapa kemampuan mendengarmu itu sudah turun. Dan itu dari depan aja kerasa saudara. Tapi kalau saudara tuh atentif, ya, dan saudara paksa gini ya. Pertama saudara konsentrasi mungkin bisa 10 menit. Paksa dirimu jadi 20. Kalau perlu dengan nyatet. Kalau perlu dengan saudara ya rekam dengerin lagi. Atentif. Dan saudara belajar gini ya, kalau lihat itu segala hal. Jangan cuma gini, pokoknya hidup gua ya deh. Saudara gak bisa berkembang. Sekali lagi, watak. Dan saudara bilang, Bu, watak itu dari dasar. Enggak, bentuk, didik, latih, rubah. Itu pilihan. Talenta, seperti tadi yang Joshua bilang. Saudara kau tertarik di mana, kembangkan. Ya. Saudara tertarik, saudara di listrik, kembangkan. Jangan nanggung-nanggung. Saudara tertarik di mode, kembangkan. Sampai saudara bisa bikin baju. Dan saudara ya bisa jahit, bikin baju aja, gambar aja, itu bisa berpenghasilan sangat banyak. Ya, sangat banyak. Saudara ini salah satu yang, saya ini setiap kali ya bikin acara, saya akan nawarin ke hamba-hamba Tuhan lain. Saya desainin ya, saya bikinin ya jubahnya. Saudara kenapa? Ya itu serve. Tapi itu juga mengembangkan saya. Talenta saya. Ya. Kebiasaan. Ya. Saudara belajar jangan punya kebiasaan ngupil di depan orang. Ada yang punya kebiasaan, loh itu hal kecil. Tapi begitu saudara lakukan itu, saudara sudah di out saudara sebagai penerima tamu. Jangan punya kebiasaan muka ya. Saudara, tanpa saudara sadarin cepetut. Saudara kemudian, saudara emosi. Saudara latih dirimu untuk saudara kendalikan emosimu. Saudara saya belajar saudara. Saya orangnya galak, aslinya galak. Saya sering kali pakai istilah buat saya sendiri ya. Buat saya mencakar itu butuh sangat sedikit energi. Tapi menahan cakar itu butuh 5 kali lipat energi. Percayalah saudara, di setiap acara bahtera, acara apapun, saya akan menahan cakar saya, saudara, dan memasukkan semua cakar saya. Why? Ya itu adalah bagian dari mengendalikan apa? Emosi. Mengendalikan.
emosi. Saudara, nah ini imajinasi. Beresin juga. Ini ya, kalau saudara itu nggak pernah imajinasi yang besar, yang great, yang ajaib, saudara nggak pernah dapat apa-apa. Saudara pernah nggak sih? Saya ini ya dulu ya, dari kecil saya sudah bayangin. Saya jadi bos besar, kaya raya. Saya mimpin segala sesuatu. Saudara, dan kalau saudara hari ini, saudara bilang, Bu, ibu masih punya imajinasi pasti. Setiap kali saya teriak lawatan, saya nggak cuma teriak. Saya imajinasikan seluruh Sudirman, seluruh jalan-jalan sedang orang teriak dan berkata lawatan. Seluruh Ancol dari ujung ke ujung, setiap pantai buat orang baptisan. Itu imajinasi saya. Tapi kemudian beresin trauma, saya enggak usah jelaskan. Saya percaya setiap orang punya trauma, dilecehkan, direndahkan, dibentak. Beresin. Beresin inner child. Saudara, inner child ada gini. Pada waktu saudara kecil, saudara terima perlakuan apa? Seringkali itu terus membekas sampai saudara besar. Dan saudara, seringkali saudara harus bereskan inner child saudara. Sekali lagi, jangan beralasan. Keadaan saudara itu bukan yang menentukan. Cara pikiranmu memutuskan, itu yang menentukan. Saya berdoa setiap saudara. Hari ini sebelum masuk Yom Kippur, karena Yom Kippur adalah dimeteraikan destiny saudara. Ditulis dan dipastikan upah saudara. Hak saudara, kepercayaan yang Tuhan mau kasih, semuanya ditetapkan. Saudara, saya berdoa seperti tadi Bu Liani bilang, setiap kita menentukan dalam kekekalan juga. Tentukan dengan saudara membereskan hidup saudara. Membereskan hidup saudara. Jangan minta di inner healingin, dipeluk ya. Saudara, saya lihat 10.000 orang yang kerjanya cuma dipeluk dan gak pernah berubah. Bu Iren gak pernah saya peluk. Apalagi sama Pak Yusak, boro-boro dipeluk. Selalu dimarahin, Ren jangan pakai pikiran. Tapi dia jadi lebih daripada yang pernah orang bisa bayangkan.